Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama di Majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang baik, kita jadiin momen untuk tadarruk kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dilindungi Allah dari segala macam bahaya dan fitnah. Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, mari sejenak bersama surat Yasin ayat 3 Ustaz. 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'attakhidhu min dunihi aliyah yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Attakhidhu min dunihi aliyah. Apakah saya akan menjadikan selain Allah, atau saya mengambil atau menuhankan selain Allah, mengambil selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan? Yuridnir Rahman, jika Allah yang Maha Rahman itu menghendaki bidurril, dengan suatu yang mudarat, la tughni anni syafa'atuhum, maka pertolongan mereka itu, yakni Tuhan-Tuhan itu, tidaklah membantuku syai'an sedikit pun, wala yungkidun, dan tidak pula menyelamatkan. Ini adalah penjelasan tentang tambahan dasar ya. Ini kan dialog ya, sebenarnya kan masih dialog antara mursalun itu, para utusan dengan kaumnya ya. Cuman sebenarnya ini adalah sindiran atau ketegasan dari Allah yang menggunakan, Allah memfirmankan, menjelaskan dialog ini atau menjelaskan ini sebagai cara Allah untuk menegaskan bagaimana orang berpikir untuk mencari Tuhannya, dan bagaimana kalau menempatkan atau menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya. Nah ini, kalau saya, kata para mursalin, itu menjadikan, mencari selain Allah Tuhan, maka kalau Allah yang Maha Rahman, yakni Tuhan yang benar, yang Maha Rahman, itu memberikan, menghendaki satu mudarat kepadaku, itu mereka tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menolong dan nggak bisa menyelamatkan. Oke ya. Nah ini salah satu dasar atau landasan dari pencarian Tuhan itu adalah siapa yang menyelamatkan dan siapa yang menolong, gitu. Artinya Tuhan itu ya bisa menyelamatkan, bisa menolong. Di konteks Tuhan lama, para patung dulu, ya gimana dia bisa menolong? Gimana bisa menyelamatkan? Nah, Tuhan apapun selain Allah, ya faktanya tidak. Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan sapi, Tuhan apapun, termasuk dirinya yang dituhankan. Jika menuhankan dirinya, bisa nggak menyelamatkan?
Ada orang menuhankan dirinya, kita tanya, bisa nggak menyelamatkan anakmu dari kehendak Allah terhadap sesuatu? Ini tambahan dari penguatan akan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu adalah percaya kepada Allah, ialah satu-satunya yang menetapkan, memutuskan, mengatur, dan segalanya. Ada kisah menarik nih, kesombongan orang. Tentu tidak sampai level syirik dan kufur, tapi sudah mengambil tindakan syirik dan kufur dalam berhadapan dengan masalah ketuhanan ini. Hampir-hampir tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah. Congkak sekali karena kaya raya. Seorang pengusaha, kaya raya. Qadarullah, anaknya itu tertabrak di perapatan Bekasi. Dan nggak ada satupun yang mengangkut ke rumah sakit. Namanya di jalan raya kan, ya tidak seketika orang bisa ke rumah sakit kan. Ya ntar nunggu ambulan, nunggu polisi, nunggu apapun. Baru orang berani membawanya ke rumah sakit. Karena prosesnya memang demikian. Akhirnya meninggal, nggak tertolong. Dalam hatinya dia menjerit, sekiranya waktu anakku itu tadi ada yang membawanya aja ke rumah sakit, mungkin tidak sampai meninggal. Pikirannya itu. Jadi kekayaannya yang berlimpah itu nggak bisa menjaga anaknya. Karena ternyata meskipun manusia, sebagaimana penjelasan di beberapa kesempatan yang lain ya, meskipun manusia itu dikasih ruang usaha oleh Allah, itu terbatas ruang usahanya itu. Di luarnya manusia nggak punya kendali. Kayak tadi, Allah izinkan kau menggunakan uangmu untuk mempengaruhi orang. Tapi dengan mudah Allah membuatmu kau tidak berpengaruh. Kenapa? Kau tidak tahu ada kejadian itu. Dari mana coba? Dengan mudah Allah membuatmu tidak berdaya. Kenapa? Kejadiannya tidak dalam pikiranmu. Sehingga kau tidak bersiap-siap. Atau jarak yang membuatmu tidak bisa berdaya. Karena untuk sampai ke sebuah proses, itu harus diizinkan oleh Allah berjalan. Makanya kalau definisi tawakal diteliti, penerjemahnya itu kan, tawakal itu menurut Imam Nawawi kan tafwidul amri ilallah ma'ama kutira lahu minat tasabbub. Menyerahkan urusan kepada Allah bersama dengan upaya yang ditakdirkan baginya. Gitu. Kalau yang ditakdirkan itu memang upaya yang ditakdirkan baginya itu cuma 3, ya kalau dia ngerjakan 3 itu udah benar. Nanti insya Allah kasih hasil baik. Kalau upaya yang diberikan oleh Allah itu, ruang usaha itu 1000, ya harus 1000 dikerjakan. Saya berikan contoh. Bagi anak bayi yang baru lahir, upaya yang tersedia baginya untuk mempertahankan hidupnya itu cuma nangis. Ditambah kakinya bergerak-gerak. Jadi kalau nangis plus kaki bergerak-gerak, itu berarti lebih tinggi keperluannya. Ditambah tangannya bergerak-gerak. Hanya itu. Ya. Nangis, kaki bergerak, hanya 3 ruang usahanya itu. Apa? Usaha yang tersedia baginya cuma 3. Coba bayangkan. Dengan 3 hal ini, kebutuhan bocah ini terpenuhi full. Ingin minum, nangis. Ya. Kok nggak tersedia, nangisnya kenceng. Plus tangan bergerak, kaki bergerak. Itu berarti itu haus sekali itu pasti. Kegigit semut, nangis.
Semakin sakit, nangis kenceng, tangan bergerak, kaki bergerak. Gitu kan? Apalagi ingin makan ya nangis, ingin minum ya nangis, ingin air susu ibunya ya nangis, ingin nangis, ingin dipeluk nangis, kesepian nangis, nggak ada suara sekitarnya nangis, ingin disayang nangis, semua nangis. Tapi dengan 3 usaha, bahkan 1 usaha itu hidupnya penuh. Paham ya? Itu namanya tersedia baginya. Jadi kembali ke materi. Manusia itu emang lemah sebenarnya. Allah kasih kesempatan usaha itu emang yang ruang yang Allah sediakan. Kalau nggak sediakan, Allah nggak menyediakan, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Orang bisa beli makanan. Orang bisa beli beras. Tapi orang nggak bisa kendalikan angin yang membuat padi itu bisa berdiri. Karena kalau anginnya kenceng, padi roboh. Angin nggak kenceng, hujannya kenceng, roboh. Jadi harus semua dikendalikan. Air dikendalikan, hujan dikendalikan, panas dikendalikan, hama dikendalikan, baru dan lain-lain semuanya. Pencuri dikendalikan, orang rubah tanggul dikendalikan. Nah ini, kalau sampai akhirnya ada orang menjadikan selain Allah itu Tuhan, bagaimana gitu? Bagaimana selain Allah ini bisa menolong orang? Dirinya aja nggak bisa menolong dirinya. Patung nggak bisa nolong patung, sapi nggak bisa nolong sapi, matahari nggak bisa menolong matahari. Gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain. Termasuk manusia tidak bisa menolong dirinya, kecuali Allah izinkan bisa menolong. Nah, penguatan pelajarannya dari ayat ini, sebagaimana di ayat 22 ya, penguatan akan tauhid rububiyah itu akan mendorong kita untuk kuat tauhid uluhiyah. Nah, ini perlu kita terus belajar. Yang kedua, dakwah dengan cara menggunakan dialog itu baik. Jadi ada tokoh yang disimulasikan untuk dialog, padahal isinya adalah konten-konten kebaikan, itu baik. Dulu dicontoh oleh Wali Songo membuat wayang. Ada Petruk Gareng, apa itu? Semar, Petruk Gareng. Nah, itulah. Nah, itu kalau sudah keluar, nah itu nasihat-nasihat semua. Ada orang nanya, yang Punokawan itu bapaknya siapa? Kan selama ini nggak ngerti itu Punokawan itu bapaknya siapa. Ternyata bapaknya itu Semar. Nah, kita nggak pernah tahu itu. Nah, ibunya Semar itu siapa? Ya, dia bilang ya Nyonya Semar gitu kan. Intinya ada dialog antara mereka itu yang akhirnya menjadi nasihat. Kita bagus sekali untuk membuat metode ini sebagai media dakwah. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Sebentar. Kita lanjut ke materi. Kita akan bahas tentang sifatu ahlil jannah. Ya, kita sudah membahas tentang sifat surga. Ya, sekilas ya, apalagi lebih ditekankan kepada keyakinan akan surga dan keyakinan akan neraka. Kita akan bahas sekarang sifat ahli surga. Banyak sekali ayat Quran maupun Sunnah yang menjelaskan tentang sifat ahli jannah. Tentu ini yang pokok-pokok ya. Ya, secara umum ahli jannah adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena demikianlah pernyataan yang kita dapati dari banyak ayat. Nah, ahlul jannah ini bisa dikenali sifatnya di dunia.
Ini berawal dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ungkapan, bukan hadisnya. Khamsatun min a'lami ahlil jannah. Wajhun hasan wa qalbun rahim wa lisanun latif wa ijtinabul maharim. Wa adunnuhu qal khulqun hasan. Wa alamatu ahlin nari khamsah. Su'ul khuluq wa qalbun qas wa irtikabul ma'asi wa lisanun ghalidh wajhun hamid. Dhunnun mengatakan, atau Dhunnun itu salah satu orang soleh di zaman sebelum Rasulullah. Ini ada yang mengatakan ya termasuk min auliyaillah gitu, yang paling rajih. Ada yang mengatakan ya, atau Dhunnun itu adalah min anbiyaillah, yang ini nama lain dari Nabi Yunus. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masih ada perdebatan di antara mereka. 5 alamat ahlil jannah, ahli surga. Yang pertama, wajhun hasan. Tapi sebagian mengatakan yang dimaksud wajhun hasan itu maknanya adalah akhlak yang baik. Gitu, maksudnya gitu. Wajah yang baik, yakni maknanya akhlak yang baik, bukan wajah ganteng dan wajah cantik. Akhlak yang baik. Ya. Jadi punya wajah yang baik. Kemudian yang kedua, lisan yang lembut. Yang pertama ya cirinya wajah yang baik. Wajah yang baik ini ya kembali, wajah yang baik ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang wa antal qa'akhaka biwajhin talqin. Engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Itu salah satu sifat ahli jannati fit dunia. Ya, sifat ahli surga di dunia. Yang kedua adalah wa qalbun rahim. Hati yang penuh kasih sayang. Nanti kita bahas satu-satu ya. Apa maksudnya lebih detail. Dan yang kedua, hati yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, lisanun latif. Lisan yang lembut. Ya. Yang keempat, ijtinabul maharim. Menghindari perkara haram. Yang keempat, akhlak yang mulia. Ya, jadi akhlak tadi keliru di maksudnya itu ada tambahan. Yang kelima adalah akhlak yang mulia. Sekarang kita bahas tentang sifat ini sebenarnya bukan kualifikasi perbuatan yang membuat masuk surga, bukan ya. Tapi bisa dianggap sebagai ciri-ciri yang tampak dari orang yang ahli surga. Yang pertama, wajah yang baik. Jadi maksudnya wajahnya itu tidak asam. Tidak seperti kereta kalau suka nyebutnya. Jadi berseri. Kenapa bisa begini? Karena memang yang pertama, di samping karena itu memang sunnah Rasulullah, karena dia muncul dari hati yang bersih, otomatis wajahnya baik. Gitu.
wajah yang baik ini memang dianjurkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Yang di salah satu hadis Rasulullah tentang Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang paling banyak dari wajah dari konteks wajah Rasulullah itu adalah tersenyum gitu. Terus kan ada yang wajah itu yang kalau di masyarakat namanya sumeh ya, yakni wajahnya itu berseri. Itu memang kaitannya banyak tentang orang seperti ini. Emang wajah baik ini memang menunjukkan kebaikan budi dan perilaku. Meskipun tidak serta-merta ya. Karena wajah baik itu bisa acting. Gitu. Tapi secara umum, wajah baik itu memang menunjukkan perilaku baik. Gitu. Makanya kenapa di dalam orang berta'aruf kemudian khitbah, yang dilihat wajahnya aja plus telapak tangannya. Ya kalau nunggu mencatat hari-harinya ya bisa 2 tahun kan dia ngapain, kelamaan. Tapi Allah kasih wajah ini sebagai media untuk melihat karakternya. Emang ahlul jannah itu wajahnya baik gitu. Karena karakternya baik, nanti dijelaskan. Orang seperti ini emang istilah saya suka menyebut emang nggak bisa jahat gitu. Emang nggak bisa jahat. Jahatin orang itu nggak bisa emang gitu. Tapi orang dengan wajah begini emang ini jahat ini, misalnya gitu. Tentu itu hanya ini ya, hakikatnya perkara ya tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah berikan kita kesempatan ini ya. Ini baru yang dari dulu, nanti setelah itu kita bahas sifat yang lebih masuk ke dalam yang di ayat wa ibadur rahman alladzina al-ardi haunu wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Itu nanti termasuk perilaku ahli jannah. Tentu secara umum ya di bawah naungan judul besar ya, yakni mukmin, beriman dan beramal saleh. Tapi ada beberapa perbuatan atau sifat ciri yang menonjol dari mereka. Itu bisa dikenali. Semoga kita bisa mengenali orang-orang seperti itu dan akhirnya kita masuk min ahlil jannah. Yang kedua, qalbun rahim. Hati yang qalbun rahim, yakni hati yang penuh kasih sayang. Ini juga kalau orangnya itu penyayang, emang nggak bisa jahat, nggak bisa melanggar aturan, nggak bisa berbuat buruk sama orang. Nah, itu sifat yang kedua ya. Sifat ahli jannah fid dunia. Sifat ahli surga di dunia. Punya qalbun rahim. Nah, kalau dengan qalbun rahim, hati yang penyayang ini berarti banyak kebaikan yang ia kerjakan. Dan terkadang satu kebaikan saja kalau Allah rahmati menjadi sebab masuknya orang ke surga. Ya, cerita lama itu tentang orang yang ngasih air ke hewan ya. Padahal dia seorang yang tidak terlalu baik. Tapi hati yang penuh kasih sayang ini akhirnya pasti menyayangi pasangan, menyayangi anak-anak, menyayangi tetangga. Jadi orangnya emang baik banget. Nah, gitu kira-kira emang baik banget. Nggak bisa berbuat buruk, emang nggak bisa. Karena hatinya itu lembut, penuh kasih sayang. Akhirnya banyak perbuatan baiknya, suka memberi, gitu, suka memberikan bantuan. Masya Allah. Kan senang begitu ya. Punya suami begitu enak.
lisanun latif, lisan lembut, yakni lisannya tidak had, tidak tajam, nggak nyakitin, nggak nyelkit gitu. Tapi lisannya itu lembut gitu. Nah, lisan yang latif itu sebagai pertanda dia akan memperbanyak kebaikan di sektor lisan, gitu ya. Itu kan banyak sekali kebaikan yang dari sektor lisan, berkata baik dan lain sebagainya. Gitu. Keempat, menghindari hal haram. Kan di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Kalau nggak surga, neraka. Kalau seorang tidak ada alasan untuk masuk neraka, otomatis masuk surga. Nah, yang menyebabkan orang masuk neraka itu haram. Paham ya? Itu batas minimalnya kan mengerjakan yang haram. Meninggalkan yang haram. Haram itu apa? Haram terjadi karena meninggalkan yang wajib. Ya. Dan menjalankan yang haram. Gitu. Meninggalkan wajib itu kan haram. Menjalankan yang haram itu haram. Gitu. Nah, kalau ada orang meninggalkan yang haram, maharim, larangan, karena kan kalau hanya meninggalkan larangan, tidak mengerjakan kewajiban, tetap saja itu kena haram. Ini batas minimalnya itu. Nah, kalau orang istinabul maharim, artinya dia imtithalul awamir, ngerjain yang wajib. Ini kalau yang haram, berarti batas minimalnya sudah kita lewati. Kalau tidak ada alasan untuk dinerakakan, otomatis ke surga. Saya pernah nyatakan di majelis ini kalau nggak salah. Kenapa kita disunnahkan itu istighfar setiap hari? Karena sekiranya kita itu nggak punya kebaikan, sekiranya. Tapi kita itu rajin mohon maaf. Dan semoga dosa kita diampuni, kita nggak punya dosa. Itu berarti insya Allah nggak masuk neraka. Satu-satunya kebaikan itu, ya istighfarnya itu berarti. Itu sudah insya Allah menyebabkan orang masuk surga karena dia tidak punya dosa. Wong dia rajin minta ampun pada Allah. Gitu. Paham ya? Jadi makanya yang terpenting itu gimana kita istinabul maharim. Bukan memperbanyak sunnah dulu. Yang penting yang pokok diselesaikan. Yani faraid ditunaikan dan maharim dijauhi. Itu yang keempat. Yang ketiga, kelima, khuluqin hasan. Akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini kan banyak sekali. Jadi orang surga itu indah begini orangnya. Wajahnya baik, hatinya penyayang, lisannya lembut, orangnya taat aturan. Kan gitu kira-kira. Akhlaknya mulia, Masya Allah. Di dunia udah tampak. Ya kayak orang lihat Rasulullah. Ya, baik banget kan. Orang lihat Abu Bakar. Emang baik banget nih orang. Gitu. Jangan dibalik orang kok. Ini jahat banget ya orang ini ya. Ini kejam banget nih orang ya. Gitu. Naudzubillah. Ciri ahli neraka di dunia itu ya 5 kebalikannya. Yang pertama itu su'ul khuluq. Akhlaknya buruk. Ya menghinakan orang. Ya gitulah. Reman lah kira-kira gitulah. Akhlaknya buruk.
Akhlak buruk ya dosa nggak sedikit dari akhlak buruk. Kedua, qalbun qas, hati yang keras. Ya itu sumber maksiat, hati keras itu. Tapi kalau hatinya penyayang, sumber kebaikan. Ini hatinya keras. Nomor 4, suka ngejalani maksiat. Nah, kalau tadi kan berhenti dari al-haram, ini malah menjalankan maksiat. Makan yang maksiat, urusan pasangan maksiat. Na'udzubillah min. Kelima, lisanun ghalid. Lisan yang keras. Ngomong itu nyakitin orang. Kalau nggak nyakitin itu nggak enak. Sama-sama nyapa aja gitu. Lu gemuk amat sih, perasaan lu miskin. Nggak bisa apa ngomong enakan dikit. Kalau dalam gaulan itu lo murut apa cerobong asap gitu. Kalau mulut kenapa keluarnya asap? Ngepul mulut lo gitu. Apa comberan malahan, naudzubillah. Lisanun ghalid. Nah ini kalau diturunkan sekarang ya berbijaksanalah di dalam bermedia sosial. Karena gantinya lisan sekarang jari. Ada orang punya grup 70, 45. Grup itu kan sebenarnya kalau zaman dulu namanya jagong kan ya. Zaman dulu namanya jagong. Jagongnya dipindahin ke handphone gitu. Ya, kalau orang kerjanya jagong, ada jagong yang diizinkan oleh Allah. Yakni illa man amara bisadaqah au ma'ruf au islahim bainan nas. Nyuruh sedekah, nyuruh hal baik atau menamaikan orang yang berselisih. Nah, itu baru boleh jagong. Najwa itu loh. Kalau nggak ada itu, ya nggak usah jagong. Ya udah berhenti aja dari grup. Atau diem aja begitu. Jadi kembali ke materi, lisanun ghalid. Lisannya itu tajam sekali. Terakhir, wajhun hamid. Wajahnya asam. Hamid itu asam. Humullah itu kadar keasaman. Bahasa Arab. Jadi, nah kalau ahli surga itu cirinya wajahnya hasan. Baik. Enak dilihat. Masya Allah. Melihat senyumnya aja, Masya Allah, adem kita. Ketemu dia aja adem kita. Wah, ketemu dia repot nih. Nah, itu. Makanya salah satu yang perlu dihindari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita harus jadi orang benar. Tapi jadilah orang yang membuat orang itu nyaman denganmu. Itu karena ada ini, wajah baik, ini baik. Nah, kenyamanan ini itu tentu tidak menghindari kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi semuanya itu dilakukan dalam kerangka baik. Tentu antara kebenaran sama kebatilan, emang batil pasti nggak suka sama yang baik. Tapi orang batil itu bisa menerima kebaikan orang dalam bentuk yang seperti ini. Orang batil itu pasti suka wajah baik. Hati yang sayang, suka. Kalau ada orang batil kok nggak suka sama ini, itu berarti sudah melampaui batas. Nah itulah kemudian kalau di konteks Rasulullah terjadi perang Badar. Gitu. Itu yang kemudian menggunakan prosedur yang ini ternyata masih bangor. Ya ketemunya perang Badar. Gitu. Tapi waktu perang pun baik. Rasul itu kalau perang kan baik. Rasul itu kalau perang masih senyum, nggak tegang kok. Gitu. Masih tertawa kalau perang aja masih tertawa.
Jadi semua dijalankan dengan sangat rileks. Nah, kalau itu kan pernyataan dhanun ya, yang sebagai dasar dari kajian kita. Nah, kalau kita kemudian detailkan tentang sifat ahlil jannati fid dunya, itu ada beberapa hal. Yang pertama, al-imanu billah. Ya, kalau kita, itu tadi kan pernyataan dhunnun ya. Kalau kemudian kita detailkan, yang pertama, sifat ahlul jannah itu pertama, al-iman billah. Tentu al-iman billah ya berarti termasuk di dalamnya iman kepada seluruh yang disuruh oleh Allah beriman kepadanya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat. Iman kepada gaib, surga neraka, dan lain sebagainya. Tentu iman yang dimaksudkan di sini bukan hanya iman yang di mulut, bukan pula iman yang di hati tanpa bukti, tapi iman adalah qaulun wa amal. Ada pernyataan, ada perbuatan. Makanya di sana definisikan ya, mengulang di materi awal, al-iman tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil wa amal bil jawar. Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya itu namanya syu'abul iman. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kami juga undang Bapak Ibu semua, ada majelis formula hati yang sifatnya bulanan. Itu di hari Sabtu minggu pertama. Nah, itu juga insya Allah Bapak Ibu semua bisa ikuti. Insya Allah. Yang kedua, al-i'rad anil laghu. Berpaling dari hal yang tidak berguna. Masya Allah. Walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Mereka berpaling dari hal yang tidak berguna, baik perbuatan atau perkataan. Ya, kalau nanti lebih detailnya bahasan berpaling dari hal yang tidak berguna ini ada di cabang iman yang ke 30 berapa kalau lupa. Nah, sekitar itu dulu 30 sekian, dan ada nanti perkataan yang tidak berguna di ujung. Jadi ada dua. Orang berpaling dari hal yang tidak berguna itu mulai dari yang haram sampai yang makruh. Nah, Masya Allah. Karena hal yang paling tidak berguna pertama itu adalah kalau ada apa-apa nggak ada nilainya. Apalagi sampai ada dosanya. Wong nggak ada nilainya aja itu nggak ada gunanya. Apalagi bukan nol. Kalau nggak ada nilainya tapi nggak ada mudaratnya, itu kan namanya nol. Tapi nggak ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya, namanya min. Gitu. Nah, mukmin itu tidak, yakni berpaling dari hal yang tidak berguna, baik perkataan atau dengan bahasa lain isinya berguna. Artinya ahli jannah itu di surga itu kerjaannya hal-hal yang berguna, baik berguna untuk dunianya, berguna untuk akhiratnya, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau berguna untuk dunia, otomatis ada pahalanya di akhirat. Karena demikianlah pahala itu kalau ditarik ke urusan profan, itu memang hal-hal yang bernilai, itu jadi pahala. Tapi hal yang memudarati jadi dosa. Gitu. Ngomong baik jadi pahala, karena ada nilainya. Ngomong buruk jadi dosa. Nganggur nggak jelas, nol. Gitu kan? Nganggur jelas itu nol. Nggak dosa, nggak pahala.
Nah, ini dihindari. Jadi orang mukmin itu isinya berpahala. Nomor 3, menunaikan zakat. Yakni baik zakat harta atau zakat badan, zakat fitrah. Nah, kalau zakat sudah, tinggal dikuatkan nanti dengan ibadah harta turunan zakat, yakni sedekah dan lain sebagainya. Gitu kan. Ibadah kan ada ibadah hati, iman dan lain sebagainya. Ibadah tenaga, sholat dan lain sebagainya. Ibadah lisan, zikir, ngomong baik. Ada ibadah harta. Gitu. Ya, kalau dari anggota badan dibagi 3. Tapi ada dimensi lain, meskipun nanti pasti melibatkan anggota badan. Namanya ibadah harta. Ya harta ujung-ujungnya nanti ibadah tangan ya. Tapi kategorinya dibedain. Ibadah harta. Ini banyak sekali kebaikan yang terkait dengan harta. Nah, itu pusarannya namanya di zakat. Zakat itu punya adik namanya sedekah. Punya adik lagi yang namanya hibah, hadiah. Terus ada kafalah, tapi kepada hitam saja ya. Kemudian ada infak, itu umum sekali. Infak itu mulai infak di jalan Allah dan lain sebagainya. Termasuk punya adik lagi namanya wakaf, punya adik lagi namanya wasiat. Itu semua adalah turunan dari amal harta. Semoga kita semua memiliki kesempatan dan Allah mudahkan untuk bisa memperbanyak amal, termasuk amal harta. Sifat berikutnya min ahlil jannah, menjaga kehormatan. Yakni menjaga. Makanya sering saya sampaikan di kesempatan ini, agama ini itu tidak mengekang, tidak mematikan syahwat, tapi mengelola syahwat. Orang saleh bukan orang yang tidak punya syahwat, tapi syahwatnya dikelola. Karena syahwat itu setiap orang beda-beda. Makanya pastikan jalannya halal, yakni nikah. Termasuk syahwat harta, pastikan jalannya halal, yakni kerja atau dagang. Termasuk syahwat kekuasaan, itu dikelola agar tidak melanggar aturan. Nomor 5, menunaikan amanah. Ini sifat-sifat yang menonjol dari ahli surga. Baik amanah Allah kepadanya, ya amanah itu ada 2. Amanatullahi alal ibad, yang Islam ini Allah kepada hamba. Terus amanah Allah yang bersifat alam semesta. Itu dikasih amanah harta, dikasih amanah anak, dikasih amanah pasangan, itu amanah. Dijalankan dengan baik, dijaga, tergantung perintahnya apa. Nah, termasuk ada amanah manusia kepada yang lain, yang biasa menjadi hubungan sesama, dijaga. Nah, orang ahlu surga itu punya sifat adaul amanah. Nah, nanti dampaknya ahlu surga itu kayak yang digambarkan di atas. Orangnya baik banget. Gitu. Emang baik banget. Sehingga orang itu nyaman karena amanah. Gitu. Nomor 6, as-sidq. At-taqwa. Sifat orang ahlu surga di dunia, takwa. Ini ya semakin, takwa itu ya takut pada Allah. Ya meskipun nanti kalau didalikan ya seluruh ketaatan namanya takwa, tapi
Dia punya sifat takwa yang tadi dinyatakan oleh Dzannun, qalbun rahim. Hatinya itu lembut, penuh kasih sayang. Akhirnya taat aja orangnya, gitu. Nggak melanggaran. Emang sifatnya nggak melanggaran. Mengada orang itu gampang taat. Nah, itu takwa itu kan taat itu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya. Surga itu di surga-surga dan di ada mata air. Ketujuh, as-sidq, jujur dan benar. Sidq itu terjemahannya dua, jujur dan benar. Tergantung penggunaan kata sidq. Kalau as-sidqu fil sidq itu ada as-sidq atau jujur dan benar itu ada 4 kan. Jujur di dalam perkataan, jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan, jujur dalam janji. Nah, jujur dalam perbuatan itu terjemahnya benar dalam berbuat. Nah, orangnya itu benar. Gitu. Jujur dan benar. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini hari di mana kejujuran orang jujur itu bermanfaat. Baginya surga tajri min tahtihal anhar. Kalau yang di atas tadi belum disebutkan dasarnya ya, tapi banyak sekali ya dasarnya. Yang ke-8 at-taubah. Orangnya suka bertaubat. Nah, ini tentu sebagaimana saya sampaikan di atas seandainya orang tidak punya kebaikan tapi dia bertaubat kepada Allah dan Allah kabulkan taubatnya, insya Allah dia nggak masuk neraka karena dosanya diampuni. Dan taubat itu satu sisi menjadi sebab pengampunan dosa, tapi itu adalah kebaikan. Jadi itu masuk di kebaikan juga. Istilahnya satu-satunya kebaikannya taubat itu ya, semoga masuk surga. Selamat dari neraka. Ada 8 sifat. Tentu bukan berarti ini segala-galanya. Ini yang menonjol. Nah, menonjol gitu ya. Kalau yang di atas itu ciri, itu dianggap dari itu hanya pernyataan dunun. Nah, kemudian kalau kita detailkan 5 itu menjadi 5 sifat, menjadi 8 sifat utama. Kalau yang 5 di atas namanya ciri. Gitu ya, mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas tausiahnya pagi ini. Baik, saya bacakan, ada pertanyaan di chat. Saya lihat sekarang ada 4. Saya coba bacakan ya Ustaz ya. Apa? Maaf, sebentar. Dari Bu Elvi. Saya bacakan Ustaz sebentar. Ustaz, maksud dari lisan yang latif atau lembut adalah berkata kata yang baik. Tidak harus lemah lembut kan gitu. Karena ada orang-orang yang memang dari daerah-daerah yang kalau ngomong suaranya keras sehingga terkesan seperti orang marah. Lalu kalau wajah yang baik apa memang harus selalu tersenyum? Silakan Ustaz. Tentu masalah pembawaan ya, bawaan. Nanti kalau diturunkan ke fikih, yaitu selama dia tidak melanggar dan tidak masuk dalam dosa, nggak apa-apa. Cuman orang baik itu
memang punya ciri-ciri. Nah, sehingga kalau pembawaannya begitu, ya dia harus bekerja untuk memoderatkan. Istilahnya kayak gitu. Ya contoh paling yang bisa contoh ya kayak Umar. Ya kan? Umar itu kan seperti yang digambarkan tadi. Tapi ketika dia Islam, dimoderatkan. Gitu. Jadi gini, sifat bawaan ini itu semua perlu ditata. Kalau nggak ditata, itu peluang jatuh ke salah itu juga besar sama-sama. Contoh, orang yang pembawaannya udah lembut, penuh senyum, itu kalau nggak ditata, jadinya lemah. Tidak bisa amar ma'ruf, nggak bisa nahi mungkar. Paham ya kira-kira? Sama orang yang keras, kasar, kalau nggak ditata, nyakiti orang. Tapi kalau ditata, jadi amar ma'ruf, jadi nahi mungkar, dan lain sebagainya. Nah, di konteks ini namanya dimoderatkan. Tetapi orang-orang baik ya punya ciri-ciri begitu. Orang mengatakan, Umar keras. Kalau sudah dengar Quran, nangis dia. Gitu. Jadi akhirnya, kapan kerasnya? Ternyata di hal yang boleh keras, contohnya hal haram. Yang oleh orangnya lembut, mungkin nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Nah, itulah kelebihan dia. Gitu. Paham ya? Demikian juga berkata baik. Berkata lembut. Lembut ini berkata baik ya. Tentu intonasi tinggi emang bukan akhlaknya Muslim. Aslinya intonasi itu rendah. Jadi kalau kita emang punya pembawaan intonasi tinggi, ya latihan rendah bisa. Secara umum. Jadi setiap orang itu sebenarnya dikasih 2 karakter. 2. Wa hadainahun najdain. Kami berikan padanya 2 najdain. Artinya ada 2 atau qad aflaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu 2 sifat jahatnya dan sifat fujurnya. Ya, misalnya orang sabar itu dia punya gandengan sifat buruknya, lelet. Misalnya kayak gitu. Orang keras punya sifat buruk keras, punya sifat baiknya, misalnya tegas. Gitu. Nah, dalam pengelolaan sifat buruk diperbaiki, sifat baik dipertahankan. Nah, mempertahankan sifat baik itu sama susahnya merubah sifat buruk. Paham ya? Mempertahankan sifat baik itu sama beratnya mengubah sifat buruk. Orang yang punya sifat dermawan, mempertahankannya itu butuh biaya nggak sedikit. Karena kan memberi terus. Paham nggak kira-kira? Nah, itu harus butuh modal berapa itu? Paham ya kira-kira? Wah, dia main dermawan. Oh, aku tuh nggak bisa bang ngelihat orang susah. Sehingga habis nih duitku. Paham nggak? Mempertahankan sifat baik itu nggak gampang. Kamu pelit lah. Jadi makanya akhirnya begitu duitmu banyak. Nah, aku tuh udah habis duit saya. Karena nggak bisa ngeliat ada orang susah, ada orang minta, kasih aja. Emang itu sifatnya. Ya nggak apa-apa. Ya nanti kita cari lagi lah. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi kembali ke pertanyaan. Kalau yang memiliki sifat-sifat yang dianggap buruk, ya diperbaiki. Jangan diteruskan. Dan jangan mengatakan, emang aku dari sononya gitu. Taunya dari mana taunya? Kamu lahir dari lingkungan itu, bukan dari sononya. Nah, nanti kalau engkau pindah lingkungan, ternyata berubah. Ada orang bilang, orang Arab itu kan keras. Lihat Arab di daerah Jogja, lembut. Gitu. Orang bilang misalnya, orang Cina itu medok nggak ngomongnya? Enggak. Lihat Cina Surabaya, medok. Ya tergantung, jadi dia dibentuk oleh kapan dia lahir sebenarnya.
Itulah pembentukannya. Jadi kalau dia bergeser, ya enggak, dia berubah tetap dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisa. Si Ustadz, saya bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Dwi Dianingsih. Mohon pencerahannya, apakah betul semua orang termasuk muslimin akan masuk neraka dahulu sebelum masuk surga? Silakan Ustaz. Ya, jadi ada orang yang masuk ke surga lewat neraka. Ada orang yang masuk ke surga tanpa neraka, dan ada orang yang masuk neraka dan tidak pernah keluar dari neraka, dan ada orang yang masuk neraka kemudian dipindahkan oleh Allah ke surga. Paham ya? Jadi 3 kategori, atau bisa dianggap sebagai 4 kategori. Meskipun kategori yang kedua dari ahli surga dan kedua dari neraka itu sama, ya, orangnya sama kan? Paham ya? Orang yang masuk surga langsung ke surga, orang yang masuk ke neraka ke surga lewat neraka. Yang ada neraka itu orang yang masuk neraka langsung ke neraka dan tidak kemana-mana, dan orang yang neraka kemudian pindah ke surga. Nah, yang kedua dari neraka, misalkan orangnya sama, yakni orang yang masuk surga lewat neraka dulu, atau orang yang neraka dulu baru ke surga, kan sama aja. Bahwa itu pembagiannya. Kalau dibalik ketanya apakah semua benar orang akan masuk ke neraka dulu, termasuk kaum muslimin, itu maknanya adalah orang akan lewat di atasnya neraka. Yang dimaksud masuk itu ada ayat, wa minkum illa waridhuha. Tidaklah ada di antara kalian, tidaklah ada satupun di antara kalian kecuali akan masuk ke jahanam. Yang dimaksud waridhuha di situ adalah bukan masuk ke neraka diazab, tapi lewat neraka. Yakni apa? Setiap manusia, muslim, kafir, munafik, itu akan lewat neraka di atas sirat. Nah, maka siapa yang selamat berarti akan masuk ke surga. Tapi yang nggak selamat, yang masuk ke neraka. Jadi warid dua, yakni maknanya adalah warid fauqa jahannam. Dia akan masuk di atas jahannam. Itu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, saya bacakan selanjutnya. Dari Ibu Wati ya. Oh, ya Ibu Wati dulu deh ya, tadi soalnya udah. Ustadz, izin tanya, mungkin ini di luar konteks, belum ada bersamaan dengan tema. Sering saya ketemu orang yang wajahnya datar, kalau ngomong lugas, tapi setelah ngobrol, ternyata dia seorang yang akhlaknya baik. Dari semua pengalaman itu saya menyimpulkan bahwa apa yang nampak tidak selalu seperti yang dipikirkan. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, itu tentu ini kan bahasan tentang ciri ahli surga dan sifat ahli surga. Itu kan nanti tetap kembali kepada aturan baku di dalam masuk surga dan masuk neraka. Yakni akan dihisab oleh Allah. Itu aturan bakunya kan, otomatis kan. Dihisab oleh Allah, yang diterima dan yang ditolak, ditimbang amalnya, kemudian lewat sirat, siapa yang selamat masuk surga. Tentu nggak akan diabaikan urusan ini. Nah, sama ketika ada orang zahirnya buruk, ternyata orangnya baik. Ya, nanti Allah akan hitung. Gitu. Ya, apakah dia surga ke neraka? Nanti Allah, keputusan Allah setelah nanti dihisab. Nah, cuman secara zahir orang seperti ini sebenarnya perlu memperbaiki diri supaya kebaikan dia itu tidak menakutkan orang karena terbungkus oleh keburukan.
Kenapa? Lah karena kita urusan sama Allah. Iya. Tapi kita ini hidup di tengah manusia, di mana Allah akan menilainya. Gitu. Kan nilai datang dari hubungan dengan manusia. Yang nilai Allah. Tapi kan kita berhubungan dengan manusia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kalau dia tidak bisa memperbaiki luarnya itu, ya akhirnya banyak kebaikan yang hilang dari dia. Gitu. Itu kasih sayangnya. Sebagaimana juga ada orang yang zahirnya baik, tapi dia punya masalah di batin. Sebenarnya dia itu penipu. Maka dia wajib yang zahirnya baik itu diteruskan memperbaiki batinnya. Nah, orang baik yang benar gimana? Zahir batinnya sama. Zahirnya baik, batinnya baik. Itu yang benar. Kalau zahirnya baik, batinnya buruk, namanya nifak atau munafik. Kalau zahirnya jahat, batinnya buruk, zahirnya buruk, batinnya baik, namanya orang batiniyah, orang kebatinan. Itu kalau konteks ideologi ya. Yang baik gimana? Zahir baik, batin baik. Tetapi harus diakui. Nah, ini poin berikutnya. Ada sejumlah orang, bahkan di level yang tinggi, min auliyaillah. Namanya wali mastur. Wali mastur itu adalah walinya Allah yang ditutupi oleh hal yang sangat biasa atau bahkan yang dipersepsikan buruk oleh orang. Padahal dia orang yang sangat dekat dengan Allah dan orang yang sangat taat. Ini kejadian di zaman dulu. Kejadian banget. Ini cerita dan biasanya cerita kayak gini adanya di dunia tasawuf ya. Ada seorang itu punya strategi dakwah atau punya pilihan amal soleh menolong orang yang terjebak di maksiat. Ya ada-ada aja namanya orang ya. Itu kan, itu jalan yang Allah berikan. Jadi dia itu punya pilihan amal soleh, bukan satu-satunya tentu, menghentikan kemaksiatan dengan cara yang unik. Orang yang minum, itu dihentikan dengan cara diborong minumannya. Kemudian ditumpahkan. Orang yang suka melacurkan diri, dikasih duit, dan disuruh pulang. Jadi seorang syekh yang mulia ini, setiap malam itu pergi ke tempat pelacuran. Kerjanya dua, borong minuman keras, dan ngasih duit pelacur. Nah, ketika sudah diborong, orang nggak jadi minum kalau udah habis. Dan dia beli minuman tadi, bawa pulang, kemudian ditumpahkan di jalanan. Kemudian dia menemui pelacur, kasih duit. Dan dibilang malam ini pulanglah kau. Udah dapat duit kan? Ya ada unik, pilihannya unik. Kenapa pilihannya begitu unik aja? Istrinya bilang, Syekh, yakni suaminya ya, kalau kau melakukan ini terus, khawatir orang akan menyangkamu buruk. Bukan karena aku khawatir akan orang menyangkamu buruk, tapi khawatir jika nanti engkau meninggal, tak satupun orang mau melayatmu. Benar, orang mulia ini ternyata akhirnya meninggal. Tapi sudah terlanjur diumumkan di area itu bahwa Syekh ini setiap malam pergi ke tempat pelacuran. Lah ngapain kalau nggak pelacur? Itu persepsi orang. Tapi sebagaimana keyakinan Syekh ini, ya yang nilai Allah Subhanahu wa taala benar. Pas melayat, pas meninggal, nggak ada satupun yang mau melayat. Akhirnya disolatkan sendiri oleh keluarganya hanya beberapa orang. Dan nggak ada satupun yang nggak ada satupun yang mau membawa ke kuburan. Akhirnya ini kisah sahih tidaknya ya, namanya juga kisah ya. Akhirnya Allah nurunkan hujan dan jenazah itu akhirnya ke bawah hujan.
sampai ke liang lahatnya. Gitu. Nurunkan hujan deras sekali, sampai bisa membawa jenazah itu kentir ke tempat liang lahat yang disediakan. Akhirnya jenazah itu masuk liang lahat sendiri dengan perantara air hujan. Begitu kejadian, orang baru bertanya, siapa dia sungguhnya? Gitu. Ternyata bisa masuk liang lahat. Hanya nanya ke istrinya. Dan istrinya nangis sekali. Iya, sebagaimana kau lihat, suamiku memang setiap malam pergi ke tempat, tapi jangan kau sangka dia berbuat buruk. Dan itu sudah saya sampaikan sebelum kau menyangka itu. Ia adalah memberi uang kepada pelacur, sehingga malam itu ada beberapa orang yang selamat tidak melacur karena ia memberinya uang. Demikian ada sejumlah orang yang akhirnya malam itu tidak jadi minum, nggak maksiat, karena sudah dibeli maksiatnya oleh syekh dan ditumpahkan. Itulah kerjanya, menghentikan maksiat dengan caranya dia. Tapi sebagaimana aku khawatirkan, itulah yang kau anggap dia adalah ahlul maksiat. Padahal dia orang yang sangat, ya ceritakan, ya qiyamul lail dan macam-macam dan seterusnya. Ini disebut dengan wali mastur, gitu. Ya, wali yang ditutupi oleh Allah SWT, kebaikannya ditutup. Tapi secara umum kita terikat dengan aturan yang umum, nggak disuruh begini kita. Karena Rasulullah itu zahirnya baik, batinnya baik. Dan sahabat-sahabatmu yang ahli surga itu zahirnya baik, batinnya baik. Ya, jadi kalau ada kondisi yang tidak seperti itu, ya diusahakan batinnya baik, zahirnya baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya bacakan selanjutnya ya Ustaz. Betul. Pertanyaan dari Ibu Elvi, ke atas sedikit. Bentar. Ustadz, tadi dikatakan dalam ta'aruf yang dilihat wajah dan tangan. Karena wajah menggambarkan karakter orang. Kalau tangan menggambarkan apa, Ustadz? Iya. Tangan sebenarnya adalah penguat dari gambaran karakter orang. Jadi ada sebagian karakter yang bisa dibaca ya, lewat wajah, dan ada sebagian karakter yang bisa dibaca lewat tangan. Cuman kita kaum muslimin nggak nekuni ilmu ini, dianggap itu biasa. Gitu. Kan syariat ini itu mulia sekali, luar biasa. Kita yang nggak paham-paham tentang syariat ini. Gitu. Kalau kita paham, ini kan apa sih rahasianya? Kenapa suruh khidbah kok pakai ini? Anak muda malah nyolot. Ya gimana ngerti? Cuman wajah sama tangan nggak kenal. Ya apalagi cuma kenal sebulan. Jawabannya, lo kali yang on gitu. Kenapa? Pacaran setahun itu tidak akan pernah mengalahkan ilmu tentang wajah. Pacaran setahun nggak mengalahkan ilmu tentang wajah. Wajah lebih jujur daripada pacaran setahun. Tangan lebih jujur daripada pacaran setahun. Cuman kabar buruknya, mukmin tidak menangkap ilmu ini. Nah, yang menangkap ilmu itu adalah Syekh, salah satu yang menulis ilmu ini adalah namanya Fakhrur Razi. Di bukunya yang terkenal namanya Al-Firasah. Jadi wajah ini orangnya gini, bisa dibaca. Bukan ilmu dukun, itu ilmu clear beneran. Tangan juga demikian. Dan insya Allah akurat kalau pinter. Jadi begitu ketemu, ini cocok ini, ya udah. Oh ini enggak ini, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita semua sih hampir tidak terlalu piawai di bidang itu ya. Jadi akhirnya kadang ketemu pasangan, loh kok gini? Atau sebenarnya udah tahu sifatnya tapi udah kadang suka, ya udah dijalani jadinya. Nah, itu namanya ya nasib. Suka sama yang nggak cocok. Fadal. Ada pertanyaan lagi silakan.
Udah ada Ustadz, dua lagi dari Bu Wati, saya bacakan aja ya Ustadz. Ustadz, ciri munafik menurut hadis kan ada 3. Nah, kalau ketika punya azam mau melakukan ibadah, alih-alih hasilnya belum maksimal, malah menyalahkan keadaan. Waktu itu Ustadz bilang bahwa sikap tersebut menjurus ke munafik. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan 3 ciri munafik tadi? Maksudnya dikaitkan waktu Ustadz menjelaskan tentang azam, niat dulu Ustadz, niat jujur. Gini, ciri munafik yang 3 itu namanya munafik amali ya. Munafik perbuatan. Nanti ada ciri munafik i'tiqadi. Yakni orang-orang munafik akidah itu, yang munafik beneran itu punya sifat, punya kelakuan yang disebut oleh Allah di banyak surat, di banyak ayat. Yang paling dominan di surat Al-Munafikun. Tapi di Al-Baqarah juga ada, di sifat di surat yang menjelaskan perang Badar itu juga ada. Nah, dari sifat orang munafik i'tiqadi dan munafik amali itu digabung. Itulah sifat-sifat ciri-ciri orang munafik. Kalau ciri itu menimpa di orang mukmin, ya berarti ada orang mukmin terpapar sifatnya orang munafik. Meskipun akidahnya atau imannya belum munafik. Kalau munafik i'tiqadi kan, atau munafik akidah kan, sebenarnya hatinya tidak beriman, tetapi ngomong beriman. Nah, dari penjelasan tersebut, kita mengatakan, orang itu kalau suka membuat alasan, itu nyerupai sifatnya orang munafik, i'tiqadi. Paham ya? Karena orang munafik i'tiqadi itu kelakuannya suka buat alasan. Ya tadiruna. Waktu tidak perang Uhud, ngomongnya, lah Rasul lebih memilih pendapatnya anak muda sih. Yang waktu tidak ikut perang Tabuk, ya gimana lagi paceklik. Waktu kabur dari perang Khandaq, ya gimana gak kabur? Lah rumah kita kan ini keserang, terancam. Ya udahlah kita pulang lah. Jadi banyak kali bacot kalau dalam bahasa orang Medan ya. Banyak kali cincong kalau bacot mah orang sini ya. Banyak kali cincong. Nah ini itu khawatir kalau kemudian menimpa kita namanya ngikutin kelakuan mereka. Meskipun kita mukmin, kita muslim. Kalau kelakuannya udah diikuti, lama-lama ngikuti yang lain. Naudzubillah. Itu kira-kira itu. Jadi sifat ciri munafik bukan hanya 3. Itu kan munafik amali. Munafik i'tiqadi punya ciri. Nah, ciri ini bisa digabung dan bisa menimpa orang mukmin. Akhirnya namanya orang mukmin yang terpapar atau kena virus kelakuannya munafik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau boleh saya teruskan pertanyaan ini ya Ustadz. Artinya kalau kita mempunyai sifat yang 3 tadi, tidak otomatis termasuk di munafik sejati, katakanlah gitu ya Ustadz ya? Iya, itu kan Betul, munafik. Ustadz, ya? Karena munafik sejati kan yang hatinya tidak beriman, yang lisannya ngomong iman. Tapi kalau hatinya masih beriman, tapi kelakuannya kayak munafik, yaitu namanya munafik amali. Gitu. Cuman, awas nih ingat, kalau orang sudah munafik amali, biasanya langsung nyerembab ke bawah kayak gini, kayak orang penyakit. Kalau orang sudah seluruh sekutur tubuhnya sakit, lama-lama kan mati juga orangnya. Gitu. Jantungan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti kita harus menghindari yang amali tadi ya, munafik yang amali, karena itu akan menggerogoti akidah kita kalau kita teruskan. Iya, betul. Iya. Barangkali cukup paham Bu Ati ya. Saya rasa saya lanjutkan lagi pertanyaannya dengan pertanyaannya Mbak Yana. Ustaz. Mana tadi?
Scrollnya agak, ya, udah ketemu. Bertanya Ustadz, bagaimana jika kita selalu ingin lemah lembut, peduli perhatian, tapi pada saat kita mesti menegur orang depan kita dengan agak lantang dan keras. Bagaimana menjaga supaya kita punya sifat ahli surga? Jadi barangkali kaitannya sama punya karakter ya sekali ya ini. Oke. Jadi ya mohon maaf agak diulangi lagi. Kalau kita Baca lagi aja ya Ustadz. Ya, Fadil. Bagaimana jika kita selalu ingin lemah lembut, peduli, perhatian, tapi ada saat kita mesti menegur orang depan kita dengan agak lantang atau keras. Bagaimana menjaga agar kita bisa punya sifat ahli surga? Oke. Ya ini yang namanya melatih perubahan karakter, atau yang terkadang lebih tepat disebut dengan memoderasi karakter atau memoderasi sikap. Ya, itu teori-teori perubahan sikap atau perubahan karakter bisa dipakai mulai dari informasi, pendidikan, reward punishment, pembudayaan atau pembiasaan, duplikasi atau mencontoh, atau lebih gampang lagi itu malah masuk ke lingkungan, itu juga mempengaruhi. Setengah tahun aja bisa berubah. Kalau masuk ke lingkungan yang diinginkan berubah seperti apa, gitu. Itu bisa dipakai. Nanti per case-nya apa dulu, itu nanti tentu ditambah standar ilmu. Kan ada proses implementasi karakter yang ada panduan ilmunya. Contoh, kalau untuk dakwah ada panduan dakwahnya. Amar ma'ruf kan ada panduan ilmunya. Jadi implementasi akhlak di dalam fikih dakwah seperti apa. Nah, implementasi akhlak di dalam hubungan keluarga beda-beda. Implementasi akhlak itu perlu berarti ilmu-ilmu yang per kasusnya masing-masing. Nah, sambil terus diperbaiki, insya Allah ketemu alam bisa. Baik, saya bacakan ini pertanyaan dari YouTube ya Ustadz, dari Ibu Nurahini Sarban. Ustadz, mohon pencerahan bagaimana kalau Allah beri seseorang wajah yang serius, kurang bagus atau cantik, padahal hatinya jujur dan penuh kasih sayang. Ini masalah ini itu sebenarnya antara wajah ganteng cantik ya dengan wajah baik itu hal berbeda sebenarnya. Ada wajah yang ganteng cantik tapi sebenarnya itu wajah nggak baik, dan ada wajah bisa aja secara ini tapi wajah baik. Ya. Luqman Al-Hakim itu dikisahkan secara fisik biasa. Dia bahkan termasuk orang hitam. Tapi Allah angkat ia semulia itu. Kata orang, wajah Luqman Al-Hakim yang biasa itu tidak mengurangi wajah baiknya. Kalau ibu-ibu semua berkesempatan bergaul dengan mereka ya, yang dianggap mewakili wajah secara fisik itu kurang keren, kita tahu ini baik ini enggak. Jadi enggak serta-merta. Ada orang misalnya mengatakan itu wajahnya kasar, keras, padahal baik. Nah, pernyataan ini yang aku percaya nggak percaya, serius deh, percaya nggak percaya. Karena sebenarnya orang baik itu diwakili wajahnya. Mungkin ada orang ngomong, mungkin ada orang gini, mungkin ngomongnya, dia punya kebaikan, mungkin ya, contoh gini, Bapak itu sebenarnya baik, maknanya suka memberi, itu doang kebaikannya, yang lain masih nggak baik, gitu, masih keras, masih kejam, masih apa, cuman suka memberi, mungkin, kamu jangan lihat luarnya, mau dia orang baik banget itu apa, gitu. Nah, suka biasanya kata baik di tengah masyarakat itu identik dengan memberi, padahal yang lain masih jahat, gitu. Karena orang baik itu emang sebenarnya wajahnya baik, gitu. Kalau ada orang kok wajahnya bukan wajah ganteng loh, bukan ganteng, bukan,
wajahnya baik, emang baik. Gitu. Simahum fi wujuh min athari sujud. Athari sujud itu kan bukan ini hitam, bukan. Wajahnya itu sujud gitu. Emang ini wajah baik gitu. Kira-kira gitu. Paham ya? Jadi yang mungkin perlu perlu pendalaman. Ini kan juga pernyataan dhunnun ya. Dhunnun atau dhunnun. Yang tadi ciri ahli surga tadi ya. Ya tentu secara implementasi konkret ya harus tunduk nanti kepada ini kan hanya luaran-luaran aja. Nanti gimana? Ya apakah dia baik buruk ya Allah akan nilai nanti dihisab. Paham ya insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustadz, barangkali karena jamnya sudah lewat 4 menit, ada pertanyaan terakhir Ustadz ya, pamungkas ya Ustadz ya. Nggih. Ya, dari Ibu, sebentar. Pertanyaan dari Ibu Wati lagi ya kalau nggak salah ya. Iya. Barangkali pertanyaan terakhir, Ustadz, amalan apa yang utama atau difokuskan buat orang yang sudah berumur di atas 50 tahun? Oke, tentu seluruh amal kebaikan ya dijalankan ya. Tapi kalau ini pertanyaan bagus nih, fokus yang mana? Sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah yang pertama, fokus kepada yang paling mudah kau kerjakan. Karena setiap orang itu punya kemudahan untuk membuat jalan kebaikan. Ada orang yang mudah sholat berjamaah, tapi nggak mudah sedekah, nggak punya duit, gitu. Ada orang yang mudah sedekah, tapi ngaji susah, sibuk mulu, gitu. Jadi itu yang pertama itu. Jadi menjalankan amal yang paling mudah dulu dikerjakan. Yang kedua, fokus kepada yang pokok. Fardu sama yang haram. Fardu dikerjakan, sunnah apa haram ditinggalkan. Paham ya? Jadi fokus sama yang pokok. Tapi tadi, fokus yang dimudahkan dulu apa? Yang kedua, fokus sama yang pokok. Fardu apa? Kemudian yang haram apa? Yang ketiga, zikir. Terutama zikir taubat. Udah 3 aja itu. Itu menyerupai tabatul. Meskipun kata tabatul itu Rasul contohkan setelah turun idza ja'a Rasulullah al-Kautsar. Idza ja'a Rasulullah setelah turun surat itu apa namanya? Surat apa itu? Idza ja'a Nasrullahi wal Fath itu. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah itu setelah itu kata Aisyah, sejak itu Rasul tidak berhenti dari zikir dan tasbih. Jadi nomor 3 zikir dan tasbih terutama taubat. Nah, itu 3 aja itu. Semoga itu sudah bisa memenuhi hari-hari setelah sudah cukup berumur ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah menyelesaikan kajian surga dan neraka part 3. Ke depan masih ada part 4 Ustadz? Iya betul Bu. Oh masih ada ya, sekali lagi. Berapa kali lagi ya Ustadz ya? Nanti kita lihat sikonnya ya Ustadz ya. Ya pokoknya ini aja hidup. Ya. Terima kasih atas semua ilmu yang Ustadz berikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, barokah, bisa kita amalkan. Dan sebelum kita tutup, saya mohon Ustadz untuk berdoa buat teman-teman kita yang sedang sakit. Pak Husairi itu yang sedang masa pemulihan operasi jantung. Lalu Ibu Hesti juga yang ada di sini yang akan melakukan juga operasi. Lalu juga teman-teman barangkali ada yang teman-temannya sakit, didoakan juga Ustadz ya, jamaah-jamaah lain itu Ustadz juga banyak ya Ustadz. Dan yang punya hajat barangkali Ustadz. Monggo Ustadz sebelum ditutup sekalian doa kafaratul majlis. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin.
اللهم صل وسلم على محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها يا رحمن يا رحيم. ارحمنا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا. اشفihim syifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Ada sekian jamaah yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang khas yang tidak menyisakan rasa sakit berikutnya. Allahumma rabbin nas iti bil ba's ishfi wa anta syafi la shifa ila shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.